Dalam dunia Islam banyak gerakan yang muncul dengan semangat tajdid atau pembaharuan dan islah, yaitu perbaikan terhadap kondisi umat yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Dua gerakan besar yang kerap dibandingkan adalah Salafi dan Muhammadiyah. Meski berbeda secara historis, keduanya memiliki banyak persamaan dalam prinsip dasar keagamaan, terutama dalam masalah akidah, ibadah, dan metode dakwah. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mnadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang persamaan Salafi dengan Muhammadiyah. Ini ada pertanyaan, apa persamaan antara Muhammadiyah dengan Salafi? Pertama, sama-sama menyembah Allah. Sama kan? Kitab sucinya sama, Al-Quran. Kemudian apa lagi? Nabinya sama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya lagi apa? Rukun imannya sama, ada 6. Apalagi? Rukun Islamnya sama, ada 5. Ya. Pandangan sunnahnya sama. Nah. Salafi adalah sebuah manhaj atau jalan dan metodologi dalam Islam yang mengajak umat kembali kepada pemahaman Islam yang murni sebagaimana yang dipahami oleh salafus soleh, yaitu generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Gerakan ini berfokus kepada pemurnian tauhid dari segala bentuk kesyirikan, penolakan terhadap bid'ah, komitmen terhadap Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaf. Adapun Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta, Muhammadiyah merupakan gerakan tajdid, yaitu pembaharuan yang menyeru kepada pemurnian ajaran Islam dari praktek syirik, khurafat, dan bid'ah, pendidikan modern, dan pelayanan sosial. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum utama. Persamaan antara Salafi dan Muhammadiyah yang perlu untuk kita ketahui bersama teman-teman adalah yang pertama, pemurnian tauhid. Keduanya sepakat untuk menjadikan tauhid sebagai pondasi agama, yaitu menolak segala bentuk kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil, mengingkari praktek perantara di dalam berdoa, yaitu tawasul kepada wali, menolak bentuk penyembahan kuburan, ziarah yang syirik, dan pengkultusan tokoh. Sebagaimana contoh konkretnya di sini teman-teman sekalian, Muhammadiyah dan Salafi sama-sama melarang meminta-minta kepada orang mati atau berdoa di kuburan wali dengan keyakinan tertentu. Yang kedua teman-teman, pegangan utama mereka yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Keduanya bersepakat bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis yang sahih. Salafi menekankan pemahaman salaf terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan Muhammadiyah menggunakan pendekatan manhaj tarjih, yaitu memilih pendapat yang paling kuat berdasarkan dalil. Contoh konkret dari Muhammadiyah dan Salafi dari permasalahan ini teman-teman, menolak hadis dhaif sebagai dasar amal ibadah yang rutin. Sama-sama tidak mau menggunakan hadis dhaif sebagai hujjah di dalam beribadah. Sama-sama menolak hadis dhaif untuk hujjah beribadah. Tidak mau menggunakan hadis dhaif apalagi hadis palsu. Yang ketiga, penolakan terhadap bid'ah. Muhammadiyah dan Salafi sama-sama menolak praktek keagamaan,
yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Contohnya seperti peringatan Maulid Nabi, tahlilan 3, 7, 40 hari, zikir berjamaah dengan bacaan khusus, dan penggunaan jimat, raja ataupun wirid tanpa dasar dalil. Baik, tadi sudah kita sampaikan dalam mengurus jenazah Muhammadiyah maupun Salafi sama, jadi tidak ada ritual 7 hari, 3 dulu ya, 3 hari, 7 hari, 40, 100, setahun, 2 tahun atau peleng, atau 1000 hari. Itu sama-sama tidak ada, baik Muhammadiyah maupun Salafi. Yang keempat, dakwah kepada tajdid dan Islam. Keduanya mengajak umat kepada perbaikan akidah dan praktik agama, meluruskan kesesatan dan penyimpangan yang dianggap menodai kesucian Islam. Sebagaimana contoh, keduanya mengedukasi masyarakat untuk meninggalkan tradisi-tradisi yang tidak memiliki dasar di dalam syariat. Mereka menyuarakan dakwah melalui pengajian, media sosial, dan lembaga pendidikan. Yang kelima, tidak fanatik terhadap mazhab tertentu. Salafi itu tidak terikat kepada mazhab tertentu, namun mengikuti pendapat yang paling kuat berdasarkan dalil. Muhammadiyah juga tidak mengikat diri mereka dengan satu mazhab, tetapi memakai metode tarjih, yaitu pemilihan dalil yang kuat. Kita ambil contoh, teman-teman. Muhammadiyah tidak melakukan kunut subuh karena tidak ada dalil yang kuat yang mendukungnya. Salafi pun tidak kunut subuh itu berdasarkan riwayat yang menunjukkan itu hanya dilakukan pada kondisi tertentu atau kunut nazilah. Yang keenam, pentingnya ilmu dan ijtihad. Keduanya sangat menekankan pentingnya untuk menuntut ilmu agama dan berpikir kritis terhadap tradisi yang tidak memiliki dasar di dalam syariat, seperti mendorong umat membaca langsung Al-Quran dan hadis, membuka pengajian ilmiah, menolak taklid buta kepada ulama atau tradisi yang turun-temurun. Yang ketujuh, fokus kepada tauhid uluhiyah, baik itu Salafi maupun Muhammadiyah. Mereka menekankan pentingnya untuk tauhid di dalam ibadah. Hanya Allah yang layak disembah, diminta pertolongan, ditakuti, dan dicintai secara mutlak. Contohnya seperti mereka menolak berdoa kepada nabi atau wali yang telah wafat, menentang amalan-amalan yang dianggap syirik seperti memandikan keris, ziarah dengan keyakinan tertentu, atau pesta laut. Yang kedelapan, menentang takhayul dan khurafat serta kesyirikan. Salafi menyebutnya sebagai bid'ah dan syirik, sedangkan Muhammadiyah menamainya dengan takhayul, bid'ah dan khurafat atau TBC. Keduanya menolak hal-hal yang mengkaburkan kemurnian tauhid dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama memerangi kesyirikan, sama-sama memerangi takhayul, sama-sama memerangi bid'ah, hanya caranya yang sedikit berbeda. Kalau di Salafi itu agak tegas, kalau di Muhammadiyah cenderung soft, lembut. Tapi pada prinsipnya sama-sama memerangi itu. Bahkan saya boleh menyampaikan bahwa Muhammadiyah termasuk yang mempelopori untuk memberantas TBC. Bahkan istilah TBC itu keluar dari warga Muhammadiyah. Jadi istilah TBC itu bukan dari saudara-saudari kita dari Salafi, bukan, tapi istilah TBC itu justru dari Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi sudah lebih dulu untuk, dan yang dicap Wahabi sama-sama dicap Wahabi. Jadi Muhammadiyah sudah lebih dulu dicap Wahabi. Kemudian ada yang lebih tegas, maka cap Wahabinya pindah ke Salaf. Muhammadiyah sudah sedikit berkurang. Karena Muhammadiyah agak lembut, jadi cap Wahabiyah sudah berkurang. Tapi cap Wahabinya pindah ke Salaf. Jadi sama-sama pernah dicap Wahabi. Muhammadiyah lebih dulu dicap Wahabi dibandingkan Salaf. Dari penjelasan di atas, teman-teman dapat disimpulkan meski memiliki perbedaan pendekatan, jaringan,
dan tokoh Salafi dan Muhammadiyah memiliki banyak kesamaan substansial di dalam pemurnian akidah, pengingkaran terhadap bid'ah dan syirik, fokus kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahih, penolakan terhadap taklid buta, dakwah kepada tauhid dan ibadah yang murni. Dengan kata lain, Salafi dan Muhammadiyah sama-sama menyeru kepada Islam yang murni. Bedanya hanya di cara menyampaikannya saja. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih mendalam bahwa Muhammadiyah itu lebih formal sebagai organisasi, Salafi adalah manhaj bukan ormas, Muhammadiyah lebih aktif di bidang pendidikan dan sosial, Salafi lebih fokus kepada dakwah akidah dan pembahasan detail dalam tauhid dan manhaj. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.